Sebuah papan reklame di jembatan penyeberangan orang di ruas tol kilometer 02 Jakarta Tangerang roboh hingga ke jalan. Akibatnya 2 orang pengendara sepeda motor terluka di bagian kepala dan tangan dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Peristiwa terjadi saat angin kencang disertai hujan lebat melanda wilayah Jakarta Barat. Papan reklame terlepas dari jembatan penyeberangan dan terserempet truk kontainer hingga roboh ke jalan. Petugas pemadam kebakaran sektor Kebonjeruk yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi papan reklame agar tidak mengganggu arus lalu lintas. Di situ lagi ngojek ya, terus angin kan agak lumayan kencang tuh. Nah tiba-tiba itu angin roboh, di sana ada motor lewat dari arah utara. Kelapa 2. Ya belok, yang satu dari barat, mau belok juga gitu. Tertib Pak? Ya, Tertib Pak? ya tentu terlibat. Yang satu mah luka itu kepalanya, yang satu mah kakinya gitu. Tak ada korban jiwa dalam insiden ini. Petugas jasa marga diterjunkan untuk mengatur arus lalu lintas di jalan tol Jakarta arah Tangerang dan sebaliknya. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Dua kelompok massa nyaris terlibat bentrok di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, imbas penutupan jalan secara sepihak. Akses jalan sepanjang 52 meter ini menghubungkan hunian 9 kepala keluarga serta 1 wisma yang ada di Jalan Perintis Kemerdekaan. Namun, sejumlah massa yang mengaku pemilik lahan hendak menutup akses jalan dengan cara dicor. Kekisruhan ini nyaris membuat kedua kubu adu jotos. Aparat kepolisian yang tiba di lokasi langsung melerai dua kubu yang berseteru. Terkait jalan ini adalah jalan umum. Warga dan Nirmalasari sudah menggunakan kurang lebih 40 tahun lamanya untuk menggunakan jalan ini. Usai berhasil dilerai, akses jalan yang sempat ditutup oleh sejumlah massa telah dibuka dan sudah bisa dilalui oleh warga. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Seorang suami tega menghabisi nyawa istrinya di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Pelaku merupakan residivis kasus pembunuhan tahun 2017. Seorang anggota TNI di Pariaman, Sumatera Barat tewas saat orientasi di KRI Kujang 6 Patual, Kepulauan Riau. Diduga korban dianiaya seniornya. Ribuan pengunjung menyerbu takjil gratis dalam Culinary Day di Kota Tangerang, Banten. Halo pemirsa, Sindo Malam hadir dengan beragam informasi terkini tanah air serta mancanegara. Bersama saya Reza Nadia, inilah Sindo Malam selengkapnya. Pemirsa, kebakaran hebat melanda permukiman padat penduduk warga di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Puluhan rumah warga terbakar, 1 warga tewas karena serangan jantung. Kebakaran hebat terjadi di Desa Galung Tulu, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Saat kejadian, warga sedang melaksanakan salat tarawih. Kejadian ini membuat warga panik dan berusaha menyelamatkan diri serta harta benda mereka. Sejumlah tabung gas LPG yang meledak membuat api semakin membesar dan cepat menyebar ke seluruh permukiman. Petugas pemadam kebakaran dari Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Majene diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Setelah berjibaku selama kurang lebih 2 jam, api akhirnya berhasil dipadamkan.
pertama di sini Pak, baru kedua dimakan itu kompor, Pak, tabung gas meledak Pak, sampai merambah ke sini rumah Pak, meledak lagi tabung gas, nah makan lagi sini rumah Pak, terbakar lagi tabungnya. Berarti berpindah-pindah terus apinya gitu ya? Pas sekarang tabung juga ini Pak, tabung meledak ke sana ke sini baru makin besar api Pak. Akibat kebakaran ini, sebanyak 28 rumah warga dilaporkan hangus terbakar. Sementara itu, 1 orang warga dikabarkan meninggal dunia akibat panik dan mengalami serangan jantung. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Uzair Zainal, iNews melaporkan. Pemirsa, kecelakaan maut terjadi di Samarinda, Kalimantan Timur. Pengendara sepeda motor tewas menghantam belakang truk, sementara 1 korban kritis. Sebuah video amatir merekam 2 korban kecelakaan lalu lintas tergeletak di tengah jalan raya dengan kondisi berlumuran darah. Peristiwa tersebut terjadi di Jalan Poros Samarinda Bontang, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Kecelakaan maut ini melibatkan sepeda motor dan truk. Kecelakaan terjadi di jalur turun arah Samarinda yang kerap terjadi kecelakaan terutama pada malam hari. Menurut sopir truk diakui bahwa kendaraannya melaju perlahan menuruni jalan dan telah ambil posisi di pinggir badan jalan. Namun tiba-tiba motor seperti menikung dan hilang kendali sehingga menghantam truk bagian belakang. Usai benturan keras, kedua pengendara motor terlempar ke tengah jalan. Arah ke Samarinda turunan gunung, posisi mau aku turunan tuh pelan tuh sudah posisi minggir mobilku turunan. Dia itu mungkin posisi nikung mungkin ya. Terus kan nikung ya, nikung dia. Nah, aku sempat lihat tuh dia ada sempat ngerem sama sekali, ngelak pun tidak ada sama sekali Pak. Jadi nabrak langsung, nabrak bagian apa? Belakang mobilku. Ini dari mana ke mana tadi nih? Dari Berau, antar mau ke Palaran, Palaran. Jadi posisi dia Pokoknya dia ada ngelak sama sekali Pak. Dia langsung nabrak belakangnya. Iya. Motornya masuk ke bawah nggak tadi? Enggak. Dan langsung terlempar ke tengah semua. Kedua korban langsung dievakuasi warga dan petugas medis ke rumah sakit terdekat. Salah 1 korban dipastikan telah meninggal dunia, sementara 1 korban lainnya dalam keadaan kritis. Untuk korbannya 1 MD dibawa sama ambulan IEA. Untuk korbannya 1 masih bisa tolong dibawa sama unit FKPM Tanah Merah. Posisi saat ditemukan tadi seperti apa ini? Untuk posisi sudah tergeletak tadi. Tergeletak, ada 2 orang ya tadi? Siap, 2 orang. Kini Satlantas Polresta Samarinda masih melakukan olah tempat kejadian perkara dan meminta keterangan dari sejumlah saksi, termasuk sopir truk guna memastikan penyebab kecelakaan tersebut. Viral, sebuah kecelakaan kerja terjadi di depo kontainer Marunda Cilincing, Jakarta Utara. Seorang pekerja tewas setelah tertabrak alat berat forklift. Pemirsa, inilah rekaman kamera pengawas detik-detik seorang pekerja tewas terlindas alat berat forklift di depo kontainer Marunda Cilincing, Jakarta Utara. Awalnya korban berjalan di area posisi blind spot atau titik buta. Diduga operator forklift tidak melihat posisi korban sehingga terlindas. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Masya Allah. Sejumlah pekerja yang melihat langsung melapor ke petugas. Kini kasus kecelakaan kerja ini ditangani Polsek Cilincing, Jakarta Utara. Masih hidup orang, ini orang. Tawuran 2 kelompok remaja usai sahur masih terjadi di Tambora, Jakarta Barat. Tawuran dipicu saling ejek meresahkan warga. Dua kelompok remaja ini saling serang di Jalan Waspada Raya, Kelurahan Tanah Sereal, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Para remaja yang melakukan aksinya dengan berbagai senjata seperti pacul, kayu hingga lempar-lemparan botol membuat warga resah karena mengganggu istirahat, terlebih adanya orang sakit. Tak hanya itu, meski warga sudah mencoba melerai, namun para remaja ini dihiraukan dan masih tawuran hingga pindah lokasi. Orang dari pihak luar nggak tahu anak muda dari mana itu anak-anak muda, ya.
ya. Masuk ke dalam deh wilayah Tanah Sel 7 tuh. Trak-trakan kapan tahu. Gak lama dari anak wilayah sini, anak wilayah Tanah Sel, waspada pada keluar semua. Di situ pada dasar ya. Ya udah terjadi tawuran itu, pada lempar-lempar gelap, botol, kayu apa semua, ada buah pacu. Ya seperti itu ya, saya sebagai warga sini ya saya teriak-teriak lah ngomelin supaya pada bubar, karena saya bilangnya ada orang sakit, ada orang tua sakit. Warga berharap agar pihak kepolisian lebih gencar lagi melakukan patroli di jam-jam rawan di bulan suci Ramadan menjelang pagi. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Polisi berhasil membongkar sindikat narkoba jaringan internasional di Serang, Banten. 3 pelaku dan belasan kilogram barang bukti narkoba siap edar berhasil diamankan. Kamu temannya dia. Buka. Apa ini? Apa ini? Apa? Inilah detik-detik penangkapan terduga pengedar narkoba jaringan internasional oleh petugas Direktorat Reserse Narkoba Polda Banten. Lihat. Apa itu? Apa ini? Petugas langsung mengamankan pelaku beserta barang bukti di lokasi. Dalam pengungkapan ini, petugas menyita sabu seberat 4,7 kg dan ganja seberat 7,5 kg. Selain itu, diamankan pula 30 cartridge rokok elektrik mengandung etomidat dengan berat total 39,2 gram. Petugas juga menyita obat-obatan daftar G tanpa izin edar sebanyak 5.015 butir, terdiri dari 2.643 butir tramadol dan 2.372 butir heximer. Dari hasil pengembangan, sebanyak 4,7 kg sabu diketahui berasal dari jaringan internasional Malaysia dengan 3 tersangka, 2 diantaranya berperan sebagai kurir. Dan kami berharap juga ke depan akan lebih maksimal, mohon doanya, kita masih dalam pengembangan dan juga kita juga terapkan kerjasama kolaborasi dengan instansi-instansi terkait yang bisa membantu memberikan informasi dan lain sebagainya. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat pasal 114 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman mati. Dari Serang, Banten, Maesa Apriandi, iNews melaporkan. Seorang suami menghabisi nyawa istrinya di rumahnya di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Diketahui pelaku merupakan residivis kasus pembunuhan pada tahun 2017. Warga perumahan Bintan Permata Indah, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau digegerkan dengan tewasnya ibu rumah tangga di dalam rumahnya. Kecurigaan berawal saat anak korban yang baru pulang kerja tidak menemukan ibunya. Kecurigaan semakin kuat setelah ditemukan bercak darah di dalam rumah, tepatnya di sekitar meja dan sofa di ruang tamu. Setelah dilakukan pencarian, korban ditemukan sudah tidak bernyawa dengan sejumlah luka di tubuhnya. Korban diduga dibunuh oleh suaminya bernama Nasrun. Pelaku yang sempat kabur berhasil ditangkap oleh unit Jatanras Polresta Tanjung Pinang di Jalan Raya arah Tanjung Uban, Bintan. Diketahui pelaku merupakan residivis kasus pembunuhan pada tahun 2017. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Humalan Nasution, iNews melaporkan. Seorang anggota TNI di Pariaman, Sumatera Barat tewas diduga akibat tindak kekerasan fisik saat orientasi di KRI Kujang 642 Kepulauan Riau oleh seniornya. Korban mengalami luka lebam di bagian punggung. Suasana haru menyelimuti Korong Pawah Nagari Cincin Padang Pariaman. Jenazah Serda Ade Ardian Rahmadana dimakamkan secara militer. Sebelumnya korban lemas hingga harus dibopong oleh teman-temannya di Pantai Sakera, Tanjung Uban, Kepulauan Riau. Korban sempat mendapat perawatan di rumah sakit. Hasil visum mengungkap lebam luas akibat benda tumpul di punggung korban. Usut tegakkan hukum, saya tegaknya minta keadilan. Kasus penganiayaan oleh senior kerap kali terjadi. Sebaiknya aturan ditegakkan secara jelas. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Eka Guspriyadi, iNews melaporkan.
Pemirsa, seorang begal sadis bersenjata tajam berhasil diringkus aparat kepolisian dari Polsek Tamalate di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku telah melakukan aksi begal di 5 lokasi berbeda. Kamera pengawas merekam aksi begal yang dilakukan 2 pelaku berboncengan sepeda motor terhadap seorang wanita di Jalan Kumala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Korban yang menunggu temannya di luar pagar dihampiri oleh pelaku dan salah satunya mengancam korban dengan parang untuk mengambil ponsel dan motor korban. Pihak Polsek Tamalate bersama Subden Bantis Gegana Satbrimob Polda Sulawesi Selatan kemudian meringkus eksekutor begal yang mengancam korban dengan parang bernama Bomo. Pelaku ditangkap di Kecamatan Tamalate usai rekan pelaku ditangkap sebelumnya. Dari hasil pemeriksaan, pelaku kerap mengincar korban yang berkendara di sekitar lokasi sepi. Pelaku mengaku telah 5 kali melakukan aksi pencurian disertai dengan kekerasan di Kota Makassar. Modusnya keliling setelah di jalan menemukan orang atau mangsanya lagi pas sunyi, di situ dia bikin kesempatan. Oke, itu kalau dia melakukan pakai senjata tajam kan? Pada saat melakukan memang dia menggunakan senjata tajam untuk mengancam korbannya agar korbannya ini bisa takut dan melarikan diri, tinggalkan barangnya. Untuk proses hukum lebih lanjut, pelaku dibawa ke Polsek Tamalate. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Aksi nekat pencuri kendaraan bermotor dengan menggunakan senjata api jelang buka puasa terjadi di Jalan Bayangkara, Serpong Utara, Tangerang Selatan, Banten. Aksi pelaku gagal karena terpergok warga. Kamera pengawas merekam pelaku curanmor berupaya mencuri motor yang tengah terparkir di sebuah toko di Tangerang Selatan, Banten. Namun aksi pelaku dapat digagalkan setelah terpergok warga sekitar. Bahkan saat berusaha kabur, rekan pelaku yang tengah menunggu di belakangnya sempat mengacukan senjata api ke arah warga. Usai kejadian, polisi dari Polsek Serpong pun langsung mendatangi TKP dan memeriksa sejumlah saksi. Pelaku tergolong nekat karena beraksi saat situasi sedang ramai, terlebih pada jam sebelum buka puasa. Terus ada yang teriak maling. Nah, posisinya situ saya bilang kan, saya lihat. Nah, terus bawa senjata 2 tuh orang, yang bawa motor 1 sama yang belakang tuh. Nah, ya udah labur kan, maksudnya kabur. Nah, terus habis itu langsung tuh dikejar sama orang Gojek. Nah, nggak ketangkep, karena nggak ada motor lagi. Ya udah tuh habis itu kabur, balik lagi ke situ. Oke. Pelaku yang kelihatan 2 orang. 2 orang. Sementara itu berbekal rekaman kamera pengawas, polisi kini tengah memburu para pelaku. Seorang wanita residivis kasus pencurian kembali mencuri di sebuah swalayan di Padang, Sumatera Barat. Proses penangkapan berlangsung dramatis karena petugas harus terlibat aksi kejar-kejaran dengan mobil pelaku di jalan raya. Nyepotong sedolah ya, nyepotong sedolah ini dalam koyo. Bos lampu merah itu bos patut kebati katakuan. Serta manje apa iri yang ana. Tim Kelewang Satreskrim Polresta Padang terlibat aksi kejar-kejaran dengan pelaku pencurian di jalan raya daerah Sawahan, Padang Timur. Pelaku berinisial WM yang merupakan residivis kasus pencurian dan sudah beraksi di 11 TKP di wilayah Kota Padang akhirnya berhasil ditangkap. Ini lipstick ya. Lipstick masuk 1. 1 baru ya.
Sebelumnya, aksi pelaku terekam kamera pengawas di salah satu swalayan di kawasan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat. Pelaku yang berpura-pura berbelanja melancarkan aksinya dengan modus menenteng sebuah tas dan kemudian memasukkan sejumlah kosmetik ke dalam tas tersebut. Akibat ulah pelaku, pemilik swalayan mengalami kerugian hingga 4 juta rupiah. Reskrim Polresta Padang berhasil mengamankan satu orang perempuan terkait dengan pencurian di sebuah toko swalayan. Ya, yang bersangkutan atau si pelaku berniat mengelabui petugas dengan cara berjalan menggunakan mobil dan terus dibuntuti oleh anggota kita sehingga berhasil kita tetap kita hentikan dengan bantuan dari personel Satlantas. Bersama barang bukti, pelaku dibawa ke Mapolresta Padang untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Dua wanita mencuri susu hingga belasan kotak di sebuah swalayan di Jepara, Jawa Tengah. Pelaku menyembunyikan susu di dalam pakaian yang dikenakan. Dua wanita berhijab mengambil sejumlah kemasan susu nutrisi di sebuah swalayan di Jalan Raya Jepara, Bangsri, Jepara. Layaknya pembeli, pelaku memasukkan barang yang diambil ke dalam keranjang belanja. Keduanya menuju lorong sepi. Kemasan susu kemudian dimasukkan ke dalam pakaian daster yang dikenakan dan kemudian langsung pergi meninggalkan swalayan tanpa membeli barang apapun. Pencurian baru diketahui menyusul kecurigaan karyawan karena mendapati beberapa rak susu kosong. Dua orang. Dua orang ya? Memang 3 orang sama yang jaga di mobil satu. Oh, pakai mobil juga? Ya. Wanita semua atau gimana? Yang di mobil pria. Berbekal rekaman CCTV, pihak swalayan telah melaporkan kasus pencurian ini ke Polsek Blonggo, Jepara. Akibat sakit hati karena ditolak menikah, seorang pria di Goa, Sulawesi Selatan nekat menyebarkan video asusila kekasihnya ke media sosial. Korban menolak ajakan menikah dari pelaku karena sudah memiliki suami. Petugas unit Tipiter menangkap SI 41 tahun, seorang pria di Goa, Sulawesi Selatan yang menyebarkan video asusila kekasihnya ke media sosial. Pelaku ditangkap polisi di tempat pelariannya di salah satu rumah di Kota Bekasi, Jawa Barat. Penangkapan pelaku usai dilaporkan kekasihnya yang tidak terima pelaku menyebarkan video asusila dirinya ke media sosial. Video asusila digunakan untuk mengancam korban agar mau menikah dengan pelaku. Namun korban menolak permintaan pelaku karena telah memiliki suami. Motif daripada pelaku yakni karena sakit hati. Terkait dengan penyebaran konten pornografi ini, pelaku melakukan video call tanpa sepengetahuan daripada korbannya. Pelaku melakukan perekaman dengan menggunakan rekaman layar. Setelah itu, pelaku melakukan pengancaman kepada korban, tidak dituruti oleh korban, kemudian pelaku menyebarkan konten pornografinya. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 35 dan 407 KUHP dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Kerap menjadi sarang asusila sesama jenis, Taman Kota Cawang, Jakarta Timur menuai sorotan. Dari lokasi banyak ditemukan alat kontrasepsi hingga botol bekas minuman keras. Informasi lengkapnya usai jeda, tetaplah di Sindo Malam.